Bismillahirrahmanirrahim. Mata a'toka, kapan saja memberikan siapa Allah ka ing dirimu, asyhadaka, maka Allah akan memperlihatkan ka ing dirimu, memperlihatkan birrohu ing kebagusannya Allah, ing kebaikannya Allah. Wa mata manaka, dan kapan saja manaka, menahan, mencegah, menghalangi, tidak memberikan kaing siapa Allah kaing dirimu, asyhadaka, maka Allah memperlihatkan, asyhadaka memperlihatkan siapa Allah kaing dirimu, memperlihatkan qahrahu ing sifat pemaksaan Allah. Bahwa adapun utai Allah fi kulli dzalika, di dalam setiap iqta wal man'u, iku muta'arifun, dat yang memperkenalkan ilaika terhadap dirimu, wa muqbilun, dan dat yang menghadap. Biwujudi lutfihi, dengan adanya sifat kelembutan Allah alaika terhadap dirimu. Kapan saja Allah memberimu, maka Dia memperlihatkan belas kasihnya. Dan kapan pula Dia menolakmu, maka Dia memperlihatkan kuasanya kepadamu, memperlihatkan sifat pemaksaannya kepadamu. Dan dalam semua itu Dia memperkenalkan diri atau memperkenalkan dirinya kepadamu dan menerima kehadiranmu dengan wujud kelembutannya. Bilon sudah menghadap. Qultu, terang aja ya. Qultu, aku katakan, musannaf ini, min asmahi, itu sebagian dari nama-nama Allah Ta'ala, maha tinggi siapa Allah, al-latifu, yaitu sifat al-latif, war-rahimu, dan sifat ar-rahim. Bahwa utawi Allah Ta'ala maha tinggi siapa Allah, iku latifun, zat yang maha lembut, bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya atau terhadap hamba-hambanya Allah. Rahimun, zat yang belas kasih, bi khalqihi, dengan makhluknya Allah, di fi kulli waqtin, di dalam setiap waktu, wa ala kulli halin, dan di dalam setiap keadaan. Sawaun a'tahum, sawaun itu sama, atahum, utawi memberikan siapa Allah hum ing makhluk, au manahum, atau menahan siapa Allah ing makhluk. Wasawaun, dan itu sama, basatahum, memberikan kesenangan siapa Allah hum ing makhluk, au qabadahum, atau menyempitkan siapa Allah hum ing makhluk. Fa'in a'tahu, maka ketika memberi siapa Allah hum ing makhluk, au basatahum, atau memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan siapa Allah hum ing makhluk, asyhadahum, maka Allah telah memperlihatkan hum ing makhluk, birrahu, ing kebaikannya Allah, wa ihsanahu, dan maksudnya kebaikannya Allah. Fa'arafu, maka mengetahui siapa, fa'arafu, maka mengetahui siapa makhluk, anahu, sesungguhnya Allah iku subhanahu, maha suci Allah, iku barun, zat yang maha baik, bi'ibadihi, dengan terhadap hamba-hambanya Allah, latifun, zat yang lembut, dan zat yang memiliki kelembutan, bi khalqihi,
dengan terhadap makhluknya Allah. Rahimun, tur itu zat yang maha kasih sayang. Karimun, zat yang karim itu mulia. Mulia itu bisa dikatakan dermawan. Jawadun, dan zat yang sangat-sangat murah memberinya. Muhsinun, dan zat yang baik. Fata'zumu mongko agung menjadi besar apa mahabbatuhum cintane makhluk fihi di dalam Allah atau fihi kepada Allah. Wa yaktsuru, dan banyak apa syauquhum rindunya makhluk, wastiyaquhum artinya rindunya makhluk ilahi terhadap Allah. Wa yaktsuru, dan banyak apa syukruhum syukurnya makhluk. Faizdatu mongko tambah-tambah apa na'amuhum nikmate makhluk. Wa fi hadza ma la mazida alaihi. Wa fi hadza, di dalam ini keterangan ma la yazida, yang tidak ada tambahan alaihi atas hadza minal birri, dari kebaikan, wal ihsani, dan kebaikan, wal judi, dan kedermawanan, wal imtinani, dan memberikan keanugerahan. Sampai situ dulu. Segala semuanya nih gini. Allah itu punya sifat yang pertama Al-Latif, maha lembut. Ar-Rahim, maha kasih sayang. Bahwa ta'ala latifun bi'ibadi, Allah itu sangat memiliki kelembutan terhadap hambanya. Coba bayangkan Pak, ketika Allah memberikan umur kepada kita, kita belum sempat terima kasih, bangun tidur pun belum sempat baca alhamdulillah. Kok sampai jam 5, jam 8, jam 9, jam 10, sampai berhari-hari nggak ngucapin alhamdulillah diberi hidup, tapi masih aja dikasih hidup. Bahkan bangun tidur nggak memuji Allah karena bersyukur dikasih umur. Kemudian nyari rezeki, Allah kasih rezeki, kasih rezeki. Rezeki ini itu untuk menentang Allah sekalian. Kalau dapat tak kasih rezeki, jangan untuk main judi, yo. Main judi dengan rezeki ini. Masih saja dikasih rezeki, besok dia kerja ke pasar dapat rezeki lagi. Latifun, lembut sekali Allah sifatnya. Jadi nggak memandang wes, semua diberi. Sampai-sampai ada orang yang tidak percaya, yang kasih rezeki aja dikasih loh. Nggak masuk logika. Orang kafir nggak percaya adanya Allah. Kalau apa? Kalau orang nggak bertuhan namanya apa? Istilahnya? Ateis. Ateis itu kan ada banyak ateis, orang di dunia itu ateis itu banyak. Dia nggak percaya Allah. Bahkan ada orang yang nyembah matahari, nyujuti matahari. Allah masih kasih loh. Saya kasih bukan matahari, Allah ngasih rezeki juga. Latifun. Ya. Kadang-kadang saya itu kan berpikir sangat dalam betul. Iya ya, Allah sangat lembut seperti itu. Gitu. Memberikan, terus orang yang nentang diberi, orang yang nggak berdoa diberi, yang berdoa diberi. Semua diberikan di dunia ini. Dan yang sini seolah-olah tidak ada yang dipilih-pilih. Sakarepe gitu bahasanya. Latifun, Ar-Rahim, zat yang belas kasih. Belas kasih. Kita bayangkan Pak, ada cicak gitu. Cicak itu makannya apa biasanya? Cicak, nyamuk paling. Itu coba nggak bisa terbang. Yang dimakan itu bisa terbang loh Pak. Aneh nggak? Cicak itu di tembok, yang dimakan bisa terbang kemana-mana. Kenapa kadang-kadang dekat sendiri di makanan? Ceduk. Saya itu sering lihat Pak. Sering lihat ada laron yang dikit. Laron malah mencoknya deketin cicak. Nanti cicak wapuk gitu. Tuh, rezeki lah. Nah, itu makanya Allah itu maha kasih sayang. Jadi tahu hambanya mana makhluknya yang butuh makan.
Boleh seolah-olah itu tidak mungkin, tapi ketika Allah bicara mungkin, jadi mungkin akhirnya. Harusnya itu ketika nyamuk, laron itu ada cicak yang jawanya tahu kalau dia dimakan. Tapi kenapa dia malah kadang-kadang itu malah nyamuk itu deketin cicak gitu. Nah, ini cepuk begitu langsung. Latifun bi'ibadihi, yang memiliki sifat lembut terhadap hambanya. Rahimun bi khalqihi, zat yang belas kasih terhadap makhluknya. Fi kulli waqtin wa ala kulli halin, di setiap waktu dan dalam keadaan seperti apapun. Setiap waktu keadaannya seperti apapun. Keadaannya baru, imannya baru setengah senti sama 10 senti umpama diukur gitu, Allah ngasih rezekikan terus ya. Dikasih sehat, dikasih badan, dikasih bisa berjalan, bisa dan lain-lain, banyak sekali itu. Jadi dalam keadaan apapun dan di setiap waktu Allah memiliki sifat tadi rahimun bi khalqih, memiliki belas kasih yang sangat terhadap makhluknya di setiap waktu dan dalam keadaan apapun. Sawa'un a'tahum amanahum, baik dalam keadaan Allah itu memberi atau tidak memberi. Allah ketika nggak memberi berarti dia sayang sama kita. Ketika Allah memberi juga Allah karena sayang sama kita. Memberi atau tidak memberi, Allah itu sayang kepada kita. Karena yang tahu tubuh kita, yang tahu pikiran kita, yang tahu kemampuan kita, yang tahu kebaikan dunia dan akhirat kita Allah. Ketika Allah nggak memberi karena Allah sayang, dan Allah beri ya karena sayang. Itu istilahnya. Di sini sawa'un a'tahum aw manahum, baik Allah memberi atau tidak memberi, Allah itu sayang kepada makhluknya. Kok nggak diberi? Kalau kita bertanya Allah dijawab langsung, mungkin kita seneng Pak kalau pas nggak diberi. Tapi kalau kita kan nggak bisa bertanya kepada Allah langsung, kenapa ya Allah kok nggak beri? Nah itu nggak terima gitu. Masalahnya kan. Sawa'un a'tahum aw manahum, baik Allah memberi atau tidak memberi, sebetulnya Allah sayang kepada makhluknya. Wa sawa'un basatahum aw qabatahum, begitu pula ketika Allah memberikan keluasan hidup, keluasan apa? Kesenangan hidup atau kesempitan hidup. Dua-duanya itu karena Allah rahimun bi khalqih, karena Allah itu sayang kepada makhluknya. Jadi balasannya bukan karena apa-apa, karena sayang. Ada orang yang misalkan korupsi ketangkep, itu karena sayangnya Allah malah. Kalau bapak kan enggak, walah tuh, bukan sayangnya Allah itu. Coba kalau enggak ketangkep, tambah korupsi sampai mati, malah enggak tobat-tobat, enggak berhenti korupsi. Karena Allah sayang, konangan ketahuan, ketangkep. Tapi kan kita proses itu kapok lo, walat kan gitu akhirnya. Iya, walat apa sayang Allah? Allah menghentikan kemaksiatan dengan cara Allah, dengan paksa Allah, itu Allah sayang. Tapi kita enggak, merasanya walat lo, syukur lo, kan gitu. Kalau dia itu diberhentikan dari maksiat itu. Nah kalau diberikan dari maksiat, itu sayang atau murka? Sayang. Loh kalau lo murka, istidrat biarin aja, korupsi terus nggak ketahuan sampai mati, itu masih hari-hari kematian dia pas korupsi langsung mati, lah itu malah repot. Tapi pandangan orang lain kan itu sebagai walat, sebagai sesuatu hal yang
akibat jelek. Tapi hal yang seperti itu kalau kita bahas di sini itu karena sayangnya Allah. Allah menghentikan kemaksiatan seseorang, tapi caranya Allah yang memberi, bukan orang itu. Orang itu nggak pengen berhenti maksiat, pengen aja korupsi terus. Tapi ketika Allah menghendaki harus berhenti karena sayang, dihentikan, tangkep dia, nggak bisa korupsi lagi. Mau dipecat, mau korupsi ngapa? Fa'atahum au basatahum, maksudnya sawaun basatahum au qabadahum. Baik dalam keadaan ketika Allah memberikan keleluasaan, memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan kepada makhluknya, atau sedang menguji atau sedang memberikan kesempitan, kesedihan, kesusahan, itu adalah sifat rahimun bi khalqih. Jadi sayangnya Allah kepada makhluknya. Kenapa kadang-kadang kita sakit sedangkan kita enggak apa? Enggak menginginkan sakit. Ya Allah saking sayangnya kita dibuat sakit kita. Karena nggak pernah bersyukur punya tubuh sehat misalnya. Ketika sehat, alhamdulillah aja enggak. Alhamdulillah saya sehat, nggak pernah. Akan dikasih sakit, begitu sehat, alhamdulillah sudah sehat. Kemarin, aduh, masya Allah rasanya. Akhirnya alhamdulillah lagi. Alhamdulillah udah enakan. Nanti begitu tanya temennya gimana? Alhamdulillah udah enakan badannya nih. Begitu udah sehat, alhamdulillah udah sehat, sekarang udah seger gitu. Makanya udah enak. Nah itu kan alhamdulillah berkali-kali. Itu rahimun bi khalqih. Fa in aqahu mabasatahum asyhadahum birrahu wa ihsanahu. Nah, ketika Allah memberikan sesuatu kepada makhluk atau sedang memudahkan jalannya makhluk tadi, asyhadahum birrahu wa ihsanahu, Allah sedang memperkenalkan sifatnya, yaitu sifat baiknya dan sifat bagusnya. Kalau Allah sedang memperkenalkan sifat baiknya, ya kayak gitu. Tidur aja dibangunin suruh makan ya. Ah itu nggak masak, dibangunin diajak makan. Nah kan ya, yang melek nggak diajak makan, mas yang tidur dibangunin suruh makan, diajak makan. Ketika Allah memberikan sesuatu atau memberikan memudahkan jalan makhluk tadi, sebetulnya Allah memperkenalkan sifat baiknya dan sifat bagusnya. Sifat apa? Ar-Razzaq, sifat apa? As-Salam, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, Al-Latif, terus sifat apa lagi? Al-Muhaimin, As-Somad, terus lagi apa? Sifat Al-Karim, Al-Jawad, Al-Mu'izzu, dan lain-lain. Jadi ketika kita didudukkan oleh Allah di tempat yang seperti ini, berarti Allah memperkenalkan banyak banget Pak sifatnya. Ya Ar-Razzaq, dapat minum tuh. Ar-Razzaq, terus apa lagi? As-Salam, dari rumah nyampe sini nggak tabrakan, nyampe juga. Terus apa? Apa lagi? Al-Mu'izzu, zat yang mengangkat derajat. Yang lainnya masih tiduran itu kan, masih nonton TV, kita sudah nyampe sini. Al-Mu'izzu, Allah mengangkat derajat. Dan lain-lain, banyak sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fa'arafu, maka makhluk tadi mengetahui annahu sesungguhnya Allah Subhanahu iku barun bi ibadihi, itu zat yang bagus, memiliki sifat baik terhadap hamba-hambanya, latifun bi khalqi, yang mempunyai sifat kelembutan terhadap hambanya, rahimun karimun jawadun muhsinun. Allah memiliki sifat-sifat yang baik terhadap hambanya tadi. Jadi memperkenalkan Pak, ketika Allah memberi
kemudian kita hidupnya kok senang, itu Allah memperkenalkan sifat-sifat baiknya. Rahim, Karim, Jawad, Muhsin, apalagi Latif, Ar-Rahman, Rahim sampai Fata zumu mahabbatuhum fihi wa yaktsuru syauqu mastiyaqum ilahi wa yaktsuru syukruhum fazdatu na'imuhum. Nah, ketika Allah memberikan kesenangan, keleluasaan, luasan rezeki dan lain-lain, Allah menimpakan sifat baiknya, maka ketika memperkenalkan sifat-sifat baiknya, maka bertambah besarlah cintanya hamba tadi atau makhluk tadi kepada Allah, dan dia tambah banyak kerinduannya. Kalau udah dikasih rezeki, nggak pernah rindu sama yang ngasih, ya kebangetan ya, kan kebangetan. Istilahnya aneh saja, itu kan jadi aneh. Nah ini ketika Allah memberikan tujuannya biar kita itu keingetan sifat baiknya Allah, sehingga kita itu biar tambah cinta, biar tambah rindu. Dikasih rezeki malah dulu gak rezeki ini dikit, umpama sholatnya rajin, ibadah rajin, begitu rezekinya banyak, sholatnya malah jarang-jarang, kesiangan mulu, masalah gue dan lain-lain. Jadi harus tambah cinta, tambah rindunya kepada zat yang memiliki sifat Jawad, Al-Karim, Ar-Rahim, Latif dan lain-lain. Jadi itu memperkenalkan sifat itu, Pak. Jadi maka setiap keadaan apapun Allah sebetulnya memperkenalkan sifat-sifatnya. Nah, nggak ngaji gini kan nggak tahu ya. Oh, nggak tahu nih Allah memperkenalkan. Lah kita itu nggak kenal dari dulu sama Allah. Akhirnya dibolak-balik zaman ini. Dibolak-balik keadaan kita itu dibolak-balik. Baru senang sedikit, besok udah susah lagi. Baru mau senang, besok udah ujian lagi. Biar kenal kita itu. Oh, kayak gitu hidup. Kalau hidup senang terus itu kan yang dipertuhankan nanti bukan Allah. Orang duitnya banyak terus itu kan, nggak punya duit, nggak pernah susah, nggak pernah nanti lama-lama mempertuhankan duit. Mempertuhankan duit, karena mempertuhankan duit ya karena ngejar duit lupa ibadah, itu mempertuhankan uang. Kalau mempertuhankan uang, begitu mencari sudah meninggalkan ibadah, ketika dapat sombong, wes akan aneh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa in manahu, maka ketika mencegah siapa Allah, tidak memberikan siapa Allah, menghalang-halangi siapa Allah makhluk aqbadahum, atau memberikan keadaan sempit siapa Allah makhluk, asyhadahum, maka memperlihatkan siapa Allah, memperkenalkan siapa Allah makhluk, qahrahu ing sifat pemaksaannya Allah, wa kibriya'ahu dan sifat sombongnya Allah. Fa'alimu, maka mengetahui siapa makhluk, annahu sesungguhnya Allah Ta'ala iku qaharun, dan yang maha bisa memaksakan kehendak, kabirun, dan yang agung besar, azimun, yang agung tinggi, jalilun, dan yang mulia. Fakhafu, kalau begitu fakhafu, maka takut siapa makhluk, min satwati, dari sifat kuasanya Allah, wadhabu, dan leleh lebur sama makhluk, min khasyati, dari takut kepada Allah, wa khada'ulan, tunduk atau tunduk siapa makhluk, tahta qurhi, di bawah sifat pemaksaannya Allah. Padamat, maka akan menjadi terus langgeng, istiqomah padamat itu. Apa ibadatuhum, ibadai makhluk, wa qallat, lan menjadi sedikit, apa dzunubuhum,
dosane makhluk, wa muqiyat dan dilebur apa masihim kejelekan-kejelekan apa kesalahan-kesalahan makhluk, wat mahalat dan menjadi hancur leburlah apa khati'atuhum kesalahan-kesalahan makhluk. Fawaradu maka datang siapa makhluk yaumal kiamati ing dalam dino kiamat, di hari kiamat, khifaya atau khifafan halih ringan, sedikit khifafan itu ringan, mutah khifafan kali apa ya, ringan ya benar, enteng, nggak mikul dosa gede itu khifafan, ringan, mutahirin dan makhluk yang bersih, farihin dan bergembira, mubhajin yang diberikan kegembiraan. Nah, sekarang ketika Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita, kita sudah berdoa, sudah berusaha, sudah melakukan sesuatu, Allah belum ngasih, Allah memang mencegah, Allah tidak memberikan, Allah menghalang-halangi. Ketika itu berarti Allah sedang mengenalkan kepada kita sifat Al-Qahar, yaitu zat yang maha memaksa. Kita pengen A, kita dipaksa oleh Allah jadi B. Aneh? Yang depan saya ini mungkin udah pengen nikah, tapi dipaksa oleh Allah belum dapat sampai sekarang. Oh pilih-pilih. Nah, itu dipaksa namanya. Dipaksa oleh Allah. Pengen tapi belum dapat. Dipaksa belum dapat. Kalau asal aja ya dapat ya. Banyak ya. Janda juga masih banyak di Kramat Jati. Enggak. Kadang-kadang keinginan kita, Pak, keinginan kita itu pengen sesuatu, tapi kita dipaksa oleh Allah tidak dapat sesuatu tadi. Nah, kalau seperti itu berarti Allah memperkenalkan sifat Al-Qahar, yaitu sifat Allah zat yang maha memaksa. Dipaksa kita, dipaksa oleh Allah tidak ngikuti apa yang kita kehendaki. Nah, itu dipaksa namanya. Nah, kalau kita wakib riya'ahu dan memperkenalkan sifat sombongnya Allah. Istighfar itu, oh ini sombong, kan begitu. Ayo kumpulnya makhluk satu dunia ini, kan gitu, untuk melakukan sesuatu madharati ke seseorang. Kalau saya nggak berkehendak, tetap nggak bisa. Gitu kan Allah seolah-olah begitu. Silakan kamu minta bantuan makhluk semua ini, tetap kehendaknya yang akan diberikan adalah kehendakku. Allah ngomong gitu misalnya. Jadi Allah memperkenalkan sifat pemaksaannya dan sifat kesombongannya. Jadi udah gitu jangan sombong. Allah sudah mengenalkan sifat pemaksaan, sifat bisa memaksanya, sifat sombongnya, malah kita jadi sombong, malah kasar. Nggak kenal itu berarti. Fa'alimu annahu ta'ala qaharun kabirun azimun jalilun. Nah, maka ketika Allah memperkenalkan sifat memaksanya dan sifat kesombongannya, maka makhluk tadi tahu bahwa Allah memiliki sifat Al-Qahar, sifat maha besar, sifat
azim maha agung, sifat maha tinggi. Fa khafu min satwatihi, maka dia takut Allah, yaitu takut dengan sifat kuasanya Allah. Takut, kalau nggak takut ya wes. Wadhabu min khasyatihi, dan hatinya itu lebur leleh. Min khasyatihi, yaitu karena takut kepada Allah. Wa khadau tahta qahrihi, dan dia akan tunduk patuh menyerahkan diri di bawah kendali sifat pemaksaannya Allah. Wes ben lah. Allah menghendaki begitu, mau diapain? Kan gitu akhirnya. Fadamat ibadatuhum wa qalatuhum fadamat ibadatuhum, maka ketika seperti itu dia terus akanlah berkelanjutan ibadahnya itu, istiqomah ibadahnya, terus gak berhenti ibadahnya. Wa qalatuhum, sehingga ketika dia ibadahnya terus-terusan, makanya dosanya menjadi sedikit. Kemudian wa muqiyat masabihim, dan kejelekannya itu dilebur oleh Allah. Wat mahallat khati'atuhum, kemudian lebur, hancur kesalahan-kesalahannya, alias kadang ibadahnya terus, maka kesalahan-kesalahannya ini menjadi lebur, istighfar banyak dan lain-lain. Jadi memang keadaan kita itu ya seperti itu, nggak akan lepas dari keadaan. Terkadang kita dikabulkan apa yang kita kehendaki, yang terkadang tidak dikabulkan. Terkadang kehendak kita Allah juga berkehendak, terkadang kita berkehendak Allah nggak berkehendak, ya kan? Ada yang kadang-kadang kita nggak berkehendak, tapi Allah berkehendak malah. Nggak bayangin dapat makan gratis lah itu namanya kan. Kita nggak bayangin, tapi Allah sudah berkehendak duluan. Fawaradu yaumal qiyamati khifafan mutahhirin, farihin mubhajin. Maka kemudian ketika sudah seperti itu, maka ketika besok dia datang hari kiamat, maka dia datang dengan sedikit dosa, bersih dari dosa, dengan keadaan gembira dan digembirakan oleh Allah. Jadi semuanya itu memberi tidak memberi itu tujuannya untuk kebaikan akhirat. Kesedihan kita itu umum itu ya memikirkan sesuatu yang wajib dijalankan, itu termasuk kafiratun lidzunub. Jadi bisa melebur dosa. Mikirin, aduh ini gimana nih nanti ini, misalkan ada anak ini belum makan, ini gimana nih cari makannya, mikirin, tapi sambil nyari lah, itu mikirinnya itu melebur dosa. Itla yajma'ullahu ala abdihi khawfaini wala amanaini. Itla yajtabi'u, karena tidak kumpul, tidak mengumpulkan siapa Allah ala abdihi, atas hambanya Allah, mengumpulkan khawfaini ing rasa takut, atau dua rasa takut, wala amanah ini, dan dua rasa aman. Pas ini besok mumpung pas koma. Sallu ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidina wa akhirin wa sallam radatu wa subhanallahi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin asy-syakir rabbil alamin hamdan fi na'amikum wa barik alhamdulillahi wa barik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una dzikra ma nasina. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فلا تطولنا عند حاجاتنا إليه. اللهم اجعلنا ولدنا بناتنا وذريتنا من أهل العلم والقرآن والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والشر والضير. اللهم ربنا اختم بالصالحات أعمالنا وقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.